baik dengan sesama. Kemudian hati-hati juga, kita itu masih ada terselip nafsu yang jarang dikupas nafsu Iya, itu. iya, Nafsu iya, itu iya. keinginan kita pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? Pemirsa setia MNC edisi hari Jumat tanggal 23 Oktober. Masya Allah. Ini edisi spesial, edisi HUT MNC TV ke-29. Bersama dengan saya Irfan Hakim, ini dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Studionya besar, ya betul. Ini sepanjang sejarah Siraman Kolbu ini adalah studio terbesar karena namanya juga spesial. Spesialnya hari ini juga nanti kita akan kedatangan bintang tamu dan juga kita akan terhubung dengan beberapa pemirsa yang beruntung, kurang lebih 29 pemirsa terhubung dengan Zoom. Dan nanti juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan curhat mungkin secara langsung dengan Ustadz Danu. Ustadz Danu sudah ada di sini, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas. Amin ya. Dan juga nanti insya Allah akan ada hadiah untuk Anda pemirsa di rumah. Nah, berbicara mengenai bintang tamu, mungkin ini ada hubungannya dengan tema kita hari ini, yaitu ketika cinta ambyar. Yaudah, bintang tamu hari ini adalah Rizky Ridho. Ki, Ido, Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat, Sehat Ustaz. ya. Assalamualaikum. Waduh, Saya Mas. tuh selalu lupa mana Mas Rizky, mana Mas Ridho. Mas Rizky itu yang ini, Mas Ridho yang itu, betul ya? Kau bang tahu sih bang? Hah? Tahu Yang- bang. Udah yang tahu kakak kan? yang mana yang kakak? Ini Kakak kakak. ini. Mas Rizky. Rizky. Oh selalu kalau kakak itu pendek ya? Iya, Kalau Kak. saya yang kembar itu, iya kakak. Kalau ini yang kakak mana, yang adik mana? Ini kakak, ini kakek. Sehat kalian berdua. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya Allah, seger banget sih. Alhamdulillah. Banyak kok ketemu mereka, banyak yang ingin saya ceritakan dan banyak yang mereka curhatkan ke saya. Oh ya? Ya, nanti kita curhatnya di on air aja ya. Jangan. Silakan duduk, silakan duduk, silakan Siap, duduk. Oke, Stan, ketika cinta ambyar, kadang-kadang sesuatu yang kita harapkan tidak seperti yang kita inginkan. Iya. Apapun, termasuk mungkin tentang percintaan. Iya. Semua sudah diatur oleh Allah, betul ya Ustaz ya? Iya, betul, Nah, betul. sikap apa yang harus kita lakukan ketika cinta kita ambyar? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan juga hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita adalah ketika cinta ambyar. Waduh, ini nih. Jadi begini nih, ini untuk kita semua ya. Jadi sebenarnya ketika cinta ambyar itu sebenarnya kita bisa mengutip salah satu ayat Allah, namanya wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Di langit ada jalan rezeki kita, termasuk adalah percintaan atau berkeluarga. Ini masih muda-muda nih ya. Pada waktu mau berkeluarga, gimana jalan itu bisa dapat ke kita? Nah, salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan kita itu apa yang bisa kita kerjakan? Baik itu sholat kita, baik itu ibadah-ibadah kita yang lain. Kemudian hormat pada orang tua, kemudian bersikap baik dengan sesama. Kemudian hati-hati juga, kita itu masih ada terselip nafsu yang jarang dikupas nafsu iya, itu. iya, Nafsu iya, itu iya. keinginan kita pribadi. Walaupun sesuatu niat baik, setan tidak berhenti di situ saja, diselipin nafsu. Dia masuk di situ. Oke. Nah, nafsu inilah banyak sekali. Kayak saya nih. Saya aja deh, saya. Jadi kayak saya nih. Saya itu lagi putus cinta sama Mas Rizky nih. Misal. Ini kan masih ruwet ya. Ya. Kemudian curhat atau ketemu sama seseorang yang menurut mata kita enak nih kayaknya. Pada waktu itu kok kayaknya enak, padahal kita harus cooling down dulu, mohon kepada Allah Ta'ala dulu begini. Nah, di titik itulah kita tidak sadar bahwa kita itu mengikuti nafsu kita. Ya sudah, saya nikah aja dengan Mas Irfan iya, mamanya. iya, iya. Nah, di titik menikah itulah kita nggak tahu. Iya. Gitu ceritanya. Jadi
Kita tidak tahu bahwa yang kita kerjakan kemarin itu menurut kita baik, nggak taunya itu nafsu kita. Hanya keinginan pribadi. Nah, disinilah mulai ujian demi ujian akan diberikan kepada Allah Ta'ala. Memang pada waktu kita itu menikah, titik itu Allah mengizinkan. Tetapi belum tentu ridho. Ya, karena izin dengan ridho itu masih ada perjalanan. Membimbing istrinya menjadi solehah, ya kan gitu ya. Kemudian bertanggung jawab, dia sebagai imam, kemudian mendidik dan sebagainya. Sehingga si istri itu bisa menghormati si suami. Nah, titik di situ itu titik menuju ke arah Allah itu ridho. Walaupun di perjalanan itu masih banyak kerikil-kerikil yang pasti nyandung-nyandung pasti. Nah, di antara kerikil nyandung itu umpamanya mertua masuk. Saya tidak bilang ngerecokin. Mertua masuk itu bikin kita itu kok gini ya kan gitu ya. Emang sesuatu yang baru kan, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kemudian belum orang tua yang biasanya itu dengan orang tua gelendot. Ini anaknya itu keluar dari garis. Lah orang tuanya masuk lagi. Bingung juga kan gitu ya. Belum mantan. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya ujian demi ujian itu dimulai. Jadi istilahnya welcome to the jungle itu dimulai. Nah, disinilah sebenarnya kedekatan kita kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa beribadah dengan baik niat karena Allah Ta'ala. Nah, nanti mudah-mudahan itu bisa membaik. Apalagi kalau yang masuk nih Mas Rizky, Mas Ridho, Mas Irfan. Biasanya gitu kalau punya YouTube atau apa itu kan netizen kan masuk ya. Kemudian kalau yang ngomong itu kan kadang-kadang ini siapa yang ngomong kita nggak tahu. Tapi kita pikirin jadinya. Tapi kita mungkin. Jadi akhirnya bukan ngikutin syariat, tetapi malah ngikutin kata-kata netizen. Orang lain yang belum tentu kita kenal baik. Nah ini bisa menjadi cinta itu biar. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sehingga paling tidak jangan sampai kita gadaikan akidah kita hanya gara-gara cinta, gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara wanita. Netizen juga yang tidak baik maksudnya. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Masya Allah. Pernikahan itu memang berpahala dan itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Perlu ada usaha. Jalanin syariat beneran. Insya Allah. Ya, kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Ridho dan juga Rizky mudah-mudahan mendapatkan ridho. Amin. Ridho, Rizky mendapatkan ridho. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita belum menyapa ini. Ada 29 pemirsa yang beruntung terhubung melalui Zoom. Coba kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ya. Ada di sana ada Ibu Dewi, ada Pak Yus Mega, salah satunya ya ada Bapak tuh, ada Ibu Nur Hayati, Pak Diman, Bu Tini. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, yang lainnya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ustaz Danu, Mas Irfan, Mas Rizky Ridho yang sama-sama dimuliakan Allah dan para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Tentu semua kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Saya percaya, saya yakin bahwa semua yang telah menikah menginginkan keluarganya adem, ayem, tentrem. Suami soleh, istri solehah. Tapi pada kenyataannya untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah kira-kira sulit tidak? Sangat sulit. Kita ingin keluarga yang damai, tiba-tiba gara-gara sambel, jadi percekcokan. Gara-gara pakaian, cekcok. Bahkan gara-gara parfum bisa jadi cekcok, Mas. Betul nggak? Iyalah, gara-gara parfumnya harganya 1 miliar. Kan begitu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya apa yang terjadi? Tadinya awalnya keluarga ingin dibentuk sakinah, gara-gara seperti itu cobaannya, akhirnya keluarganya jadi ambyar.
Bahkan tidak sedikit di antara suami yang dulunya ketika bertemu I love you sayang, beb segala macam. Ketika terjadi pertemuan seperti itu, kendala seperti itu, akhirnya aku pulangkan engkau kepada ibu bapakmu. Ini kalimat yang halus, padahal sebetulnya aku ceraikan engkau. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus cari permasalahannya kalau begitu. Apa yang menyebabkan terkadang cinta kita jadi ambyar? Bisa jadi yang pertama karena model komunikasi yang tidak baik mungkin antara suami istri. Atau yang kedua, lupa akan tujuan untuk apa kita berumah tangga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah lupa tujuan untuk apa kita berumah tangga, bisa jadi walaupun sudah puluhan tahun berumah tangga, bisa jadi ambyar. Tujuan kita berumah tangga tentunya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, lalu pertanyaan berikutnya, apakah bagaimana sikap di dalam agama mengenai perceraian? Kan seperti itu. Para pemirsa, tentu agama tidak melarang, ya. Sekiranya antara kedua belah pihak, antara suami istri sudah melakukan perbaikan tapi tidak ketemu ujungnya, maka perceraian itu biasanya akhirnya. Tetapi ingat, bagi siapapun yang ingin melaksanakan perceraian, ingatlah perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, abghadul halal indallah at-talaq. Segala sesuatu ya yang dibolehkan, tidak dilarang oleh Allah, tapi dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Nah, jadi ambyar itu tidak dilarang, tetapi dibenci oleh Allah. Pertanyaannya, kalau dibenci oleh Allah, kira-kira rahmat akan datang tidak kepada kita? Masya Allah, maka pikirkan baik-baik bagi siapapun di antara kita yang ingin lepas, yang ingin putus, yang ingin cerai, katakanlah seperti itu. Pikirkan, Allah tidak melarang kita berputus ataupun bercerai, tapi Allah benci dengan perbuatan itu. Mudah-mudahan dipikir berulang dan mudah-mudahan kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan semua para pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asef Hidayat, Apa Masya kabar? Allah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita sekarang begini salam aja ya. Allahu Akbar. Silakan Ustaz Asef. Senang banget saya kesini lagi nih. Materinya menarik sekali. Masya Allah. Gimana? Nih, ini saya ada pertanyaan tapi kecuali kecuali Ridho yang tidak bisa jawab. Kalau Ustaz Asef berapa tahun menikah? Saya alhamdulillah sudah masuk 15 tahun. 15 tahun. Ya. Ustaz Danu? Umur anak saya berapa ya? Karena talkshow langsung ya. Iya, anak saya mau menikah udah. Iya, 20 tahun lebih. Lebih. Saya 13 tahun, alhamdulillah. 13, alhamdulillah. Ridho, sudah berapa lama menikah? Alhamdulillah belum. Kan Ido yang ditanya. Oh iya, Rizky. Aduh gimana tuh? Saya. Alhamdulillah belum ya. Jadi Rizky mah Rizky. Rizky. Hampir 3 bulanan. Iya, mau hitungan bulan, mau hitungan tahun, mau belasan tahun, tidak pernah ada yang mudah. Iya. Tetap saja ada rintangan-rintangan, betul ya? Iya betul. Iya,